Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Amelia Afinur Mahestri dengan NIM 2205236000669 dari kelompok 4 Offering 20AA Prodi S1 Teknik Sipil. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan pembuktian mengenai rumus pergeseran grafik fungsi, baik secara vertikal maupun horizontal, dengan tujuan untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Matematika Rekayasa 1 semester ganjil 2022-2023. Untuk eh, persamaan persamaan rumus persamaan yang kita ambil, kita sepakati dari kelompok kami, ialah rumus dari persamaan kuadrat dengan rumus fx sama dengan x kuadrat plus 2x plus 4. Di mana untuk x-nya, kita ambil mulai dari negatif 7 sampai dengan 7. Nah, langkah yang pertama dilakukan, kita hitung dulu untuk yang x min 7, seperti ini, kita masukkan ke dalam rumus awal, yaitu negatif 7 kuadrat ditambah 2 dikali negatif 7 ditambah 4 diperoleh hasil 39. Sampai dengan hal itu sama seperti halnya, sampai dengan X7 diperoleh hasil Fx yaitu 67. Nah, untuk yang kedua, rumus pergeseran secara vertikal, yaitu Y sama dengan Fx plus minus K. Eh, yang pertama, untuk Fx plus 2, di mana X-nya kita masih gunakan yang sama, yaitu menggunakan rentang dari negatif 7 sampai dengan 7. Kita coba masukkan satu persatu untuk Fx plus 2-nya. Jadi, negatif 7 kuadrat ditambah 2 kali negatif 7 ditambah 4 ditambah dengan 2, sehingga diperoleh untuk Fx yang pergeseran secara vertikal Fx plus 2-nya, X-nya 7 itu 41. Sama seperti halnya yang Fx 7, ini sampai dengan X7 diperoleh hasil F-nya 69. Sekarang ganti dengan Fx min 2. Sama seperti yang Fx plus 2, kita gunakan X-nya sama seperti yang rumus awal, yaitu rentang dari negatif 7 sampai dengan 7. Dengan Fx dengan rumusnya sama, cuma bedanya yang ini kan ditambah plus 2. Nah, yang ini tuh dikurangi min 2, sehingga diperoleh hasil 37 untuk X yang min 7, sampai dengan hasil Fx 65 dari X ke 7. Nah, selanjutnya untuk pergeseran horizontal dengan rumus Y sama dengan Fx H plus minus H. Nah, untuk yang pertama ialah Fx plus 1. Untuk X-nya itu kita gunakan eh, min 6, kita beda dari rumus awal. Mengapa? Min 6 ini diperoleh dari X awal dari persamaan kuadrat itu kan, yang pertama kita gunakan kan rentang dari negatif 7. Nah, sedangkan di pergeseran horizontal, ini tuh F-nya itu X plus 1. Nah, ini negatif 7 plus 1 itu kan min 6. Sehingga diperoleh untuk yang pergeseran horizontal, kita menggunakan X-nya itu rentang dari negatif 6 sampai dengan 8. Diperoleh hasil untuk yang X negatif 6 ialah 28, sama halnya seperti yang X min 6 sampai dengan X8 diperoleh hasil Fx 84. Nah, selanjutnya untuk yang Fx min 1, sama seperti yang Fx plus 1, kita gunakan untuk X pada persamaan kuadrat yang awal, yaitu negatif 7. Dikurangi dengan 1. Makanya dapat X-nya itu mulai dari negatif 8 sampai dengan 6. Diperoleh hasil untuk yang X negatif 8 ialah Fx-nya 52 sampai dengan untuk X yang 6. Fx-nya dapatnya 52. Nah, sehingga dari
persamaan kuadrat ini kita cari pergeseran vertikalnya plus minus K dengan pergeseran horizontalnya plus minus H, kita peroleh grafik seperti yang ini udah kelompok kami buat, di mana grafik ini saya akan membentuk kurva berbentuk U yang menunjukkan pergeseran grafik fungsi kuadrat, di mana pembuktiannya secara pergeseran vertikal dan horizontal. Jadi, itu aja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Amelia Afinur Mahestri dengan NIM 2205236006669 dari offering 20AA Prodi S1 Teknik Sipil. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan hasil dari pekerjaan saya yang telah saya kerjakan dengan tujuan untuk memenuhi tugas pelengkap ujian tengah semester mata kuliah Matematika Rekayasa 1 semester ganjil 2022-2023. Oke, jadi kita langsung aja untuk soal yang pertama ialah perusahaan penyedia alat berat membeli truk trailer seharga $100.000. Truk terdepresiasi dengan laju konstan $10.000 per tahun selama 10 tahun. Nah, untuk pertanyaannya, yang pertama, tuliskan persamaan fungsi yang memberikan nilai Y setelah X tahun. Nah, persamaan fungsi Y setelah X tahun yaitu Y sama dengan Fx, di mana Fx sama dengan $100.000 dikurangi $10.000 dikalikan dengan X. $100.000 ini merupakan harga awal dari truk trailer tersebut untuk yang kemudian terdepresiasi, makanya diperoleh pengurangan. Yang artinya terdepresiasi itu penyusutan atau pengurangan dengan laju konstan $10.000. Jadinya dikurangi $10.000 dikalikan dengan X, di mana X ini ialah menyatakan tahun. Untuk soal yang kedua, kapan harga truk seakan sebesar $55.000? Kapan? Berarti kan yang ditanyakan ialah tahun. Di mana tadi tahun dinyatakan dalam X, jadi kita akan mencari X dengan Y $55.000. Kita langsung masukkan aja Fx sama dengan Y, di mana Fx sudah diketahui dari penyelesaian yang A, $100.000 dikurangi $10.000 dikalikan dengan X sama dengan $55.000. Kemudian $10.000 dikalikan dengan X diturunkan, sama dengan $100.000-nya pindah ruas ke kanan, dikurangi dengan $55.000, sehingga diperoleh X ialah $45.000 dibagi dengan $10.000, yaitu 4,5 tahun. Oke, kita lanjut untuk soal yang kedua. Obat diberikan melalui infus untuk meredakan nyeri dengan fungsi Ft sama dengan 90 dikurangi 52 ln 1 plus T, di mana T lebih dari sama dengan 0 kurang dari sama dengan 4, menyatakan jumlah unit obat yang tersisa dalam tubuh setelah T jam. Nah, untuk pertanyaannya, tentukan yang pertama, berapa jumlah unit awal dari obat yang diberikan? Kata kuncinya ialah jumlah unit awal. Jadi, kita mencari F0. Mengapa F0? Kok enggak F1? Karena di sini udah tertera bahwa rentang waktunya itu dimulai dari lebih dari sama dengan 0. Makanya kita menggunakan F0. Kita tinggal masukkan aja dari fungsi yang udah tersedia sama dengan 90 dikurangi 52 ln 1 plus 0 sama dengan 90 dikurangi 52 ln 1 sama dengan 90. Untuk yang B, berapa jumlah unit obat setelah 2 jam? Sama, kita tinggal ubah dari Ft ke F2.
dengan rumus yang sama, 90 dikurangi 52, ln 1 ditambah 2. Sama dengan 90 dikurangi 52, ln 3 diperoleh hasil 32,87216. Nah, untuk pertanyaan yang ketiga, gambarkan grafik fungsi dari ft sama dengan 90 dikurangi 52 ln 1 plus t ini. Untuk menggambarkan grafik, kita cari terlebih dahulu f0 sampai dengan f4. Mengapa demikian? Karena dalam fungsi tersebut sudah tertera bahwa rentang waktunya itu lebih dari sama dengan 0, kurang dari sama dengan 4. Jadinya kita cari f0 sampai dengan f4. Nah, yang f0-nya tadi kan udah diketahui 90. Kita cari f1 dengan rumus yang sama, 90 dikurangi 52, ln 1 plus 1 diperoleh hasil 53,956635, dan seterusnya sampai dengan f4. Dengan rumusnya sama juga, 90 dikurangi 52, ln 1 plus 4 sama dengan 90 dikurangi 52 ln 5 diperoleh hasil 6,309229. Nah, sehingga kita dapat membuat grafik yang seperti ini yang sudah tertera dari hasil yang sudah kita cari mulai dari F0 sampai dengan F4. Oke, kita langsung aja lanjut untuk soal yang nomor 3. Seperti yang diketahui, sebagian besar logam memuai saat dipanaskan dan menyusut saat didinginkan. Pengaruh dimensi suatu peralatan di dalam pekerjaan laboratorium terkadang sangat kritis, sehingga suhu tempat pembuatan alat harus berada pada suhu yang sama dengan laboratorium tempat alat akan digunakan. Sebuah batang aluminium yang lebarnya 10 cm pada 70 derajat Fahrenheit akan menjadi Y sama dengan 10 plus T dikurangi 70 dikali dengan 10 pangkat min 4 cm pada suhu T. Misalkan Anda menggunakan batang seperti ini untuk detektor gelombang gravitasi, di mana lebarnya harus berada dalam interval 0,005 cm dari lebar ideal 10 cm. Maka, untuk memastikan bahwa toleransi ini tidak terlampaui, Anda harus mempertahankan suhu ruangan seberapa dekat dengan T0 sama dengan 70 derajat Fahrenheit. Nah, dalam penyelesaian soal ini, kita eh, akan menemukan dua kata kunci, yaitu memuai dan menyusut. Jadi, kita nanti akan mencari T pada saat menyusut dan pada saat memuai. Yang pertama, kita akan mencari T pada saat menyusut, di mana Y, Y itu dari persamaan ini merupakan hasil akhir jika T suhu itu berada pada suhu tertentu. Jadinya kita perumpamaan lebar aluminium 10 cm kan ya. Lebar aluminium 10 cm. Nah, T pada saat menyusut. Menyusut itu kan semakin berkurang kan. Berarti semakin berkurang lah dari sisi kanan batang tersebut maupun dari sisi kiri itu. Jadinya untuk Y ini kita peroleh 9,999 ini diperoleh dari lebar 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 ideal dari batang aluminium ialah 10 cm, di mana kata kuncinya ialah menyusut dikurangi dengan batas lebar intervalnya 0,005. Nah, ini interval 0,005 ini berada dalam penyusutan kanan maupun kiri. Makanya 10 dikurangi dengan 2 kali 0,005 ini sehingga diperoleh hasil 9,999. Sama dengan 10 ditambah T dikurangi 70 dikali dengan 10 pangkat min 4. Nah, kita keluarkan 10-nya pindah ke ruas kiri menjadi 9,999 dikurangi 10 sama dengan T dikurangi 70 dikali 10 pangkat min 4 sama dengan min 0,001 per 10 pangkat min 4 sama dengan T per 70. Diperoleh hasil negatif 10 sama dengan T min 70 sehingga T diperoleh sebesar 60 derajat Fahrenheit. T pada saat menyusut ialah sebesar 60 derajat Fahrenheit. Nah,
pada saat memuai, jika menyusut tadi bertambah, sekarang memuai ini kan berarti bertambah kan. Sama, kita cari y-nya dahulu dengan cara 10 lebar ideal ini 10 ditambah dengan 2 kali lebar interval yaitu 0,005. Kenapa dikali 2? Karena memuainya itu dari sisi kanan maupun sisi kiri, sehingga diperoleh 10 ditambah T dikurangi 70 dikali 10 pangkat min 4, sehingga 10-nya pindah ke ruas kiri sama 10,001 dikurangi 10 sama dengan T dikurangi 70 dikali 10 pangkat min 4, diperoleh 0,001 dibagi 10 pangkat min 4 sama dengan T dikurangi 70. Sama dengan negatif 10 sama dengan T dikurangi 70 sehingga diperoleh nilai T-nya pada saat memuai itu ialah 80 derajat Fahrenheit. Tuh. Oke, untuk soal yang terakhir, carilah limitnya. Jelaskan mengapa jika limitnya tidak ada. Untuk soal limit yang pertama, yang A, limit X mendekati tak hingga akar dari 8X dikurangi 3 dibagi dengan 2X kuadrat ditambah dengan X. Nah, dalam penyelesaian soal ini, langkah pertama yang dilakukan ialah kita kalikan pembilang dan penyebutnya dengan 1/X kuadrat. Seperti ini, sehingga diperoleh X kuadrat, di mana konstanta ini pindah ke depan, dan variabelnya tetap 8 dikurangi 3 per X kuadrat, per dibagi dengan sama yang penyebutnya juga, di mana konstanta pindah ke ruas depan, koefisien tetap 2 ditambah dengan 1/X, diperoleh hasil limit X mendekati tak hingga 8 dikurangi 3 per X kuadrat. Di sini tadi kan X kuadrat sama-sama pembilang dan menjadi memiliki X kuadrat. Jadinya kita bisa coret diperoleh hasil ini. Dan dengan hasil akhir, akar dari limit X mendekati tak hingga 8 dikurangi 3 dikali 0. Mengapa 0? Karena 3 per X kuadrat itu kan sama dengan 1 per X, per tak hingga itu kan sama dengan 0. Makanya dikalikan dengan 0. Yang bawah juga 2 plus 0, sehingga diperoleh akar dari 8 per 2 sama dengan akar per 4, yaitu 2. Untuk yang B, limit X mendekati tak hingga X kuadrat min A kuadrat per X pangkat 4 min A pangkat 4. Nah, dalam kali ini, penyelesaian dalam soal ini, kita lihat penyebutnya. Ini kan sama-sama pangkat 4 kan. Nah, langkah pertama yang harus dilakukan itu dengan memfaktorkannya, di mana diperoleh X kuadrat plus A kuadrat dikali X kuadrat min A kuadrat. Nah, ini antara pembilang dan penyebutnya ada yang sama, sehingga kita bisa coret diperoleh hasil limit X mendekati tak hingga 1/X kuadrat per A kuadrat, sehingga diperoleh 1 A kuadrat plus A kuadrat sama dengan 1/2 A kuadrat. Nah, jadi soal yang A dan B ini kita kan temukan semua limitnya, gitu. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.